Jumat pertama Ramadan di Yerusalem. Saudara, hari ini adalah Jumat pertama di bulan Ramadan di ibu kota Israel, Yerusalem. Pemerintah kota Yerusalem mengucapkan selamat Ramadan bagi warganya yang menjalankan ibadah Ramadan. Puluhan ribu jemaah melakukan sholat Jumat pertama dengan lancar dan damai di Masjid Al-Aqsa. Fakta Israel tidak bisa masuk ke kawasan Bukit Bait Suci atau kawasan Masjid Al-Aqsa karena bukan Muslim. Sehingga fakta Israel memutuskan untuk melihat suasana usai sholat Jumat pertama Ramadan di gerbang Damaskus yang berlokasi di Yerusalem Timur. Tampak tentara Israel dan polisi perbatasan Israel berjaga di tengah perempatan di depan gerbang Damaskus. Seorang tentara ditempatkan di setiap sudut alun-alun berbentuk heksagonal ini. Pada hari Minggu usai sholat tarawih pertama sempat terjadi kericuhan di lokasi ini. Karena itulah pasukan keamanan cukup jelas terlihat. Fakta Israel memilih berdiri di tembok pos polisi Israel demi alasan keamanan menghadap ke pintu gerbang Damaskus, lokasi para jemaah keluar dari kota tua Yerusalem menuju ke Jalan Sultan Sulaiman dan Jalan Saladin. Keren kan? Saudara, Anda bisa melihat banyak sekali orang Arab Palestina, umat Islam di Yerusalem ini, atau di Israel secara lebih luas. Mereka semua ini tinggal, bekerja, menikmati hidup di bawah pemerintah negara Yahudi satu-satunya di dunia, meski sebagian besar dari mereka
sebetulnya bukan tanggung jawab pemerintah Israel. Karena sebagian besar orang Arab Palestina di Yerusalem hanya berstatus sebagai penduduk Yerusalem, tetapi bukan warga negara Israel. Meski demikian, penduduk Yerusalem ini bisa menikmati pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan perlindungan yang sama sebagaimana warga negara Israel. Bedanya mereka yang bukan warga negara tidak bisa memilih dan dipilih dalam pemilu. Anda bisa menyaksikan sendiri, begitu banyak orang Arab Palestina di Israel. Mereka semua berjalan menuju rumah mereka sendiri di tanah Israel ini, tanah yang menjadi sumber perdebatan bagi orang yang tidak memahami sejarah. Situ banyak wartawan di sebelah situ. Situ. Lihat situ. Shalom, saya Monique Reuters dari Fakta Israel. Saudara, saat ini saya berada di depan gerbang Damaskus di kota Yerusalem. Di belakang saya Anda bisa melihat banyak sekali jamaah yang baru selesai sholat Jumat di bulan Ramadan. Jumat pertama di bulan Ramadan. Dan kali ini saya berada langsung di Yerusalem untuk memperlihatkan kepada Anda bagaimana orang-orang Muslim dari kota Yerusalem dan dari sejumlah kota di wilayah Israel bisa datang beribadah dengan bebas. Saat ini Bapak Ibu semua Anda tentu tahu bahwa saat ini sedang terjadi perang, tetapi kebebasan beribadah tetap bisa ada di tempat ini. Dan yang terutama yang perlu kita ingat adalah bahwa penjagaan keamanan, perlindungan terhadap warga jemaah yang datang ke tempat ini berada sepenuhnya, tanggung jawabnya ada di tangan pemerintah Israel. Salam damai dari kami dari Yerusalem untuk Anda semua. Salam damai dari tanah Israel. Bangunan megah yang Anda lihat di hadapan Anda ini adalah gerbang Damaskus, dibangun oleh Sultan Sulaiman Agung pada masa Ottoman. Sebetulnya Sultan Sulaiman merestorasi gerbang kota yang sudah ada sebelumnya, yang dibangun oleh Kaisar Hadrian, seorang kaisar Romawi, sebagai gerbang berbentuk lengkungan kemenangan megah. Kaisar Hadrian memamerkan kemenangan atas Bar Kokhbah yang memimpin pemberontakan Yahudi atas Romawi pada tahun 132 sampai 135 Masehi. Di depan gerbang Damaskus sesungguhnya adalah lokasi alun-alun Romawi. Dahulu terdapat patung Kaisar Hadrian. Bagi Arab Palestina, gerbang Damaskus disebut dengan nama Bab El Amud, gerbang pilar, merujuk pada pilar titik nol yang dibangun Romawi di alun-alun Romawi. Keramaian usai sholat Jumat, apalagi di bulan Ramadan, sesungguhnya tidak mengherankan, karena Israel mempunyai 1,2 juta warga Arab Muslim, 30.000 populasi Arab tinggal di Yerusalem Timur. Yang mengherankan adalah bagaimana pemerintah Israel bisa sangat sabar terhadap penduduk yang sesungguhnya bukan warga negaranya. Fakta Israel menyatakan hal ini karena di bulan Ramadan kerap terjadi kisruh yang menimbulkan gangguan keamanan. Entah mengapa di bulan Ramadan justru menjadi bulan penuh konflik di Bukit Bait Suci. My name is Hassan. I live in Jerusalem in Beit Hanina. I came here for the Friday prayers at Al-Aqsa Mosque. It was peaceful and pleasant. We had a great time, alhamdulillah. Al-Aqsa is in our custody as Muslims, and we have to keep it, and we have to protect it, and we have to travel to it every Friday and every day we can. How long from your place to visit Al-Aqsa?
Driving time is 15 minutes. 15 minutes, so it's near. It's near. Yeah. Yes, it is. Is there any obstacle to come here? Very much so. During Ramadan, you Yeah. can see such a Friday, and Ramadan is normally you have 200 to 300,000 visitors and prayers. But this Friday, you barely can make 30,000. So 10% of the norm. 10%? Yes. But this is a lot. No. This is nothing compared to normal months. Ah, okay. Because of the restrictions by the Israelis and Ah. post the 7th of October crisis. Okay. What kind of restriction? They don't. They only allow people above a certain age. Visitors from the West Bank Oh, are very okay. restricted. Gaza, of course, is Okay. zero. Right now, I see a young man also. Those from Jerusalem. But Oh, not not from the West Bank. West Bank is not Not allowed. West Bank. Okay. How about from Gaza? Zero. Zero. No, usually before October 7th. Even before, some people with some passes, but now it is zero. Okay. Gaza has been under siege for the past 18 years. Okay. Closure. Okay. Nobody comes out except with special permits. It is Okay. very restricted and very So, hard. means you have special permit. Yes, I have a residence. okay. Exactly. Come and visit us and show solidarity. That's more than enough. Bless you all. We are here for peace. Okay. We want to live in peace with others, and we shall remain here till the end of life. What do you think about the war, the situation right now? The war is a disaster. It's a catastrophe for all, but justice will prevail at the end. Okay. Okay, Ramadan Karim for you. And Saudara, have a fakta blessed Israel setuju. Keadilan pada akhirnya akan menang. Thank you. Sebab korban teror Hamas berhak menerima keadilan atas tragedi yang mereka alami. Bye, God bless you. يلا فراولة حلوة يلا فراولة حلوة فراولة حلوة حلوة جديدة حلوة جديدة. Selain melihat lalu lalang umat Islam usai sholat Jumat, 20 shekel. fakta Israel juga melihat banyak pedagang. Pedagang stroberi dengan buah yang terlihat segar, pedagang mainan yang menjual mainan anak-anak seperti di Indonesia, juga pedagang jeans. Banyak wartawan memantau keadaan, sebab setiap saat letupan kisruh bisa terjadi. Namun hari ini sungguh bersyukur jika pada Jumat pertama Ramadan, waktu ibadah dan setelahnya bisa dilakukan dengan tenang dan damai tanpa rusuh. Apakah orang Arab Palestina tahu jika merek jeans terkenal Levi's adalah nama suku bangsa Israel, Lewi atau Levi dalam bahasa Inggris? Seandainya pun mereka tidak tahu faktanya, mereka hidup di atas tanah bangsa Israel yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel
sejak masa Abraham, Ishak, dan Yakub. Biar ayo naik. Oke, ayo, boleh. Saudara, Anda bisa melihat di belakang saya banyak sekali tentara Israel. Polisi perbatasan turut menjaga di Jumat pertama bulan Ramadan. Hal ini terjadi menyusul adanya peningkatan ketegangan akibat perang di Gaza, dan juga kemarin terjadi 2 peristiwa penikaman. Satu terjadi di wilayah selatan Israel di Beit Hama, dan yang kedua adalah di dekat pintu masuk ke perlintasan ke Yerusalem. Dan karena itu penjagaan ketat, dan untuk sementara waktu memang ada pembatasan untuk mereka yang berasal dari tidak bisa mengakses ke wilayah Yerusalem dan tidak bisa masuk ke wilayah Al-Aqsa. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Salam damai dari Fakta Israel.